Jumat 13 April 2024, Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Jayapura menggelar sosialisasi bahaya narkotika dan betapa pentingnya menjadi pribadi yang memiliki pribadi yang berkualitas bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk merebut kesempatan anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah apa yang Tuhan berikan sama kita? Hidup. Kita tidak hidup sia-sia. Hidup ini adalah anugerah. Jangan kita sia-siakan. Sementara itu, peserta yang hadir adalah anak-anak jalanan dan anak-anak putus sekolah di Kabupaten Jayapura. Sedangkan sebagai narasumber adalah Dr. Yohanes Manangsang Wali atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dr. John Manangsang Wali. Berikut ulasannya. Kami dari Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Jayapura yang dimana lembaga ini bertujuan untuk bagaimana mendidik, membawa anak-anak generasi Papua yang hari ini hancur, yang menjadi isu di Kabupaten Jayapura bahwa lembaga miras dan narkoba yang ada di Kabupaten Jayapura ini itu adalah hal yang paling sangat sensitif di Kabupaten Jayapura. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, oleh sebab itu kami dari Lembaga Anti Narkotika melihat bahwa ada beberapa kandidat yang dimana mereka maju berpacu di dalam dunia politik untuk berebut kursi 01 Jayapura. Oleh sebab itu kami dari Lembaga Anti Narkotika kami membaca satu buku yang dikeluarkan oleh Dr. John Manangsang yang terkait dengan Jayapura Emas 2030, dan kami berpikir bahwa anak-anak muda Papua yang hari ini ada menjadi isu di Kabupaten Jayapura itu mereka adalah generasi emas Papua untuk 2030. Oleh sebab itu kami membuat kegiatan diskusi publik pada saat siang hari sampai pada saat sore hari ini itu terkait di mana bahwa ketika 2030 mereka melihat buku ini berarti harapan mereka ada. Berarti mereka tidak putus asa ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu di dalam buku ini dia mencatat bagaimana isi hati mereka. Oleh sebab itu kami terpanggil dari Lembaga Anti Narkotika. Kami lihat bahwa ternyata kandidat ini adalah kandidat yang mempunyai konsep di mana bukan hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur dan segala macam, tetapi manusianya juga bagaimana dibentuk karakter manusia oleh buku ini. Oleh sebab itu kami dari Lembaga Anti Narkotika sangat mengucapkan terima kasih, dan kami percaya bahwa seorang pemimpin ketika dia memimpin satu daerah harus mempunyai konsep, supaya di dalam konsep itu menunjukkan isi hati daripada masyarakat tersebut. Itu yang dimaksudkan dari kami Lembaga Anti Narkotika pada saat sore hari ini. Sepertinya narasumbernya dari Pak John Manangsang. Iya. Kenapa kita bicara tentang Jayapura Emas? Landasan teologisnya itu kan kita dengar cerita tentang kota emas. Kota emas itu menceritakan tentang Tom and Reggie dalam persahabatan, tapi suatu ketika mereka dua terpisah karena bertengkar. Si Tom masuk hutan dan Reggie berjalan menuju kota emas. Sampai di pintu kota, dia mau masuk, ditahan, nggak bisa. Kamu dengan Tom di mana? Dia baku marah aja, dia suruh pergi cari dia dulu. Jadi rupanya cerita itu menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam sebuah kota emas, kota khayalan kita, kota kebanggaan kita, impian setiap hati manusia itu, mungkin kita bisa sebut dengan kata Eden, kita bisa sebut dengan kata surga dunia. Itu tidak bisa kita masuk sendiri-sendiri, egois tidak bisa. Kita harus masuk bersama-sama karena Tuhan menciptakan manusia itu bersama-sama. Kita di sini dalam satu kabupaten, seluruh penduduk yang ada itu adalah yang diharapkan akan mencapai masa depan Jayapura Emas itu, kota emas itu. Karena itu saya berpikir dari awal kita harus mulai merangkul, mendata, mempelajari setiap komponen masyarakat yang ada. Mulai dari yang baik, yang pejabat tinggi sampai kepada yang mungkin orang sudah lupakan. Nah, salah satu komponen yang ada adalah anak-anak jalanan, anak-anak yang miras. Mungkin mereka dikatakan anak yang sudah tidak berguna. Saya pikir ini adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan.
Dan hari ini saya berterima kasih kepada ketua panitia, kepada ketua lembaga ini. Mereka memikirkan bahwa kita perlu berjumpa dengan anak-anak ini. Dan hari ini seharian penuh kita bisa sharing dengan polos, dengan apa adanya. Itu satu kesempatan emas. Dan saya pribadi memandang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya masa depan. Jadi tidak ada yang tak berguna. Setiap manusia yang ada di negeri Kenambai-Umbai, siapapun dia, apapun latar belakang dia berguna. Dan dia mempunyai punya nilai untuk memberi kontribusi mewujudkan Jayapura Emas itu. Oleh karena itu, di dalam mempersiapkan diri menuju ke sana, saya memang mempersiapkan buku ini untuk menjadi konsumsi setiap orang yang ada di sini, sehingga mereka bisa membaca, oh ini arah pikiran tujuan nanti Kabupaten Jayapura ke depannya seperti apa. Dengan demikian pembangunan itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi seluruh masyarakat memberikan partisipasi di dalam mewujudkan Jayapura Emas itu. Karena konsepnya 2030 berarti cuma satu periode 5 tahun. Kita sudah harus bisa melihat Jayapura Emas itu seperti apa. Nah, mereka dalam jumlah yang besar ini kalau kita tidak libatkan, mungkin mereka akan menjadi bagian yang akan menghambat atau merusak. Tetapi kalau kita libatkan, disitulah kontribusi mereka ada bersama-sama dan kita. Berarti tujuan mencapai Jayapura Emas akan lebih cepat tercapai.